lagi. namanya? Beda Jalan Kote. Jalan Kote. Iya. Kok jalan sih nama? Jalan Kote namanya. Jalan Kote. Artinya apa? Artinya apa jalan kote? Nama makanannya. Menjual kue itu, kalau pagi-pagi kan jalan-jalan sambil berteriak-teriak, jalan kote, jalan kote. Kote itu apa? Kote-kote, ayam berkote-kote. Oh, Ngomong. Awalnya ceritanya gitu. Selamat siang, Dok. Yang nomor 5 ya. Yang pertama tentang pengadaan tending. Ya, tending tadi ada cuma berapa? 4 ya. Tendingnya berapa sih? 4 ya. Bagaimana menentukan jumlahnya atau kualifikasinya atau apa untuk tending ini? Jadi tendik kami tuh semua S1 dok, semua terus kami bagi tupoksinya. Untuk Ibu Ani memang dia ditugaskan untuk mengurus pendidikan PPDS. Terus Ibu Cia itu mengurus koas. Cuman koas kan tidak selalu rutin setiap saat dok, makanya dia beberapa tugasnya Bu Ani bisa diambil alih sama Ibu Cia. Kemudian yang ketiga Ibu Ica itu memang untuk mengurus keuangan dok, keuangan. Jadi kalau ada kegiatan untuk klaim ke fakultas itu beliau yang urus semuanya, dan satu orang yang laki-laki itu untuk mengurus tentang IT dan perpustakaan dok. Ya. Tapi dikatakan nih kebutuhannya kan banyak ya, 12 orang tuh. Ya. Kebutuhannya sebetulnya berapa orang? Analisa jumlah tending yang dibutuhkan oleh prodi itu kira-kira berapa? Sebenarnya ya, untuk kebutuhan rasio ideal kebutuhan tendik yang tercatat di rencana kebutuhan pegawai penataan yang di 541 itu adalah 1:50 dok. Untuk sementara kami punya residen baru 126, jadi masih memenuhi rasio. Iya. Itu yang 12 ini punya fakultas, iya, fakultas secara keseluruhan. Tapi radiologi sendiri sudah cukup dok. Kemudian pendingnya ini tadi yang PNS cuma 1 ya? Iya, cuma 1. Dan 2 yang lainnya itu pegawai non PNS. Yang 1 lagi pegawai kontrak. Iya. Yang laki-laki itu yang kontrak SKD kan. Terus bagaimana untuk menjamin supaya mereka awet lah bekerja terus gitu. Nggak pindah-pindah, karena siapa tahu IT-nya udah pinter terus pindah, kan prodi kan jadi kehilangan tenaga kan, ngajari lagi. Kebetulan Mbak Ani itu udah puluhan tahun awet gitu ya, tapi sekarang yang muda-muda kan mungkin kalau ada kesempatan di tempat lain ya pindah aja gitu. Kalau sejauh ini tendiknya kami itu dok selalu kita libatkan setiap kali ada pelatihan, dan biasanya pelatihan itu selalu kami dari fakultas yang menanggung untuk pelatihannya. Biasanya dimasukkan di dalam RK, ada di rancangan anggaran juga dok. Jadi di luar dari gaji pokoknya saja itu mereka ada untuk pelatihan tambahannya dari luar, dari kami yang tambahkan. Kemudian ya mungkin juga kalau ada acara-acara sebisa mungkin beliau-beliau dilibatkan, diikutkan. Misalnya ada acara mungkin minimal dapat seragam, dapat konsumsi dan sebagainya tuh. Ya. Kemudian penelitian sama PKM ada pohon penelitiannya ya? Ada ya, pohon penelitiannya. Rata-rata satu dosen melakukan penelitian berapa banyak dalam setahun?
Sejauh ini belum merata ya. Coba. Eh, untuk biasanya dok tergantung dari dosennya. Kita targetnya sebenarnya kalau boleh minimal satu dosen itu setidaknya satu tahun ada satu. Sejauh ini dari fakultas itu selalu ada skema pembiayaan untuk baik itu yang sifatnya hibah kolaboratif ataupun yang sifatnya kompetitif maupun non kompetitif. Jadi selalu ada hibah-hibah yang di encourage untuk ikut. Biasanya kalaupun misalnya beliau tidak punya judul sendiri, itu biasanya beliau itu akan ikut sebagai member di penelitian kolaboratif mungkin dari departemen lain. Jadi misalnya kayak Dr. Vika kemarin terlibat di penelitiannya siapa ya dok? Bedah anak. Jadi misalnya bedah anak yang bikin judul utama, dosen dari radiologi bisa ikut kolaboratif di dalam situ dok. Jadi kadang kita menjadi ketua, saya kemarin jadi ketua untuk penelitian saya sendiri, kemudian melibatkan dari departemen gizi, kemudian departemen neurologi ya, yang punya saya. Dari prodi nggak ada ini ya, nggak ada sistem untuk mempush, tanda petik memaksa dosen-dosen ini untuk melakukan penelitian. Karena untuk pengembangannya kan dia kalau pengembangan karier, misalnya mau jadi rektor kepala atau apa kan, dilihat juga dari penelitiannya toh. Iya dok, tetap ada karena sebenarnya kita kan ada target bahwa harus sekian yang naik menjadi lektor kepala, ada di rancangannya itu Kak, boleh ditampilkan yang rencana. Penelitiannya sendiri mereka dari prodi nggak ada dipaksa gitu. Oh kamu BRES harus penelitian gitu, nggak ada. Kalau pemaksaan mungkin nggak ada. Iya, cuman di encourage aja dok dan dikasih tahu kalau ada dana ini, siapa yang mau ambil, biasanya begitu dok. Ya, para cukup dulu dah. Silakan, Dr. Tony. Kalau untuk yang dosen, bagaimana support dari prodi tentang untuk pengembangan profesionalnya untuk mengikuti seminar, workshop atau apa ada nggak? Untuk di RKAT dok, kami memang aturkan satu orang dosen bisa mengklaim satu kali kegiatan ilmiah. Terus untuk pendidikan sebenarnya disupport dok dari dari bagian juga. Jadi ada ya, Dr. Ame ambil S3, saya juga ambil S3 yang dulu juga ambil fellow, ada bantuan dari departemen ya. Saya PPDS termasuk yang sudah jadi dosen, kemudian masuk PPDS dok. Waktu itu dari departemen radiologi di free SPP waktu itu saya dapat. Kemudian waktu S3 saya juga dapat diskon 30% dari SPP. Sampai sekarang itu masih ada. Gitu. Itu di tiap selain yang itu yang untuk pendidikan lanjutan, untuk yang pendidikan profesional berkelanjutan itu disupport juga nggak dari tiap dosen apa merata? Jadi ada kesempatan selama 1 tahun 1 kali untuk dosen. 1 tahun 1 kali dok. Untuk keluar. 1 tahun 1 kali dok bisa. Jadi disupport semua. Iya, iya. Registrasi apa? Iya dok, dikasih bantuan perjalanan. Mungkin tidak langsung dibilang oh ini untuk registrasi atau apa, biasanya nominalnya maksimal 5 juta ya, 5 juta. Ya. Ya, untuk kegiatan. Jadi memang sudah disosialisasikan oleh Kadep bahwa kita bisa klaim 1 kali kegiatan dalam setahun. Itu hanya untuk dosen IDN atau Semua dok, semua. Bukan hanya NIDN, ya. 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 Kita kembali ke tendik tadi ya. Untuk tendik yang kan ada 4 ya tadi ya. Mungkin ada yang
Untuk tendik dok, kami ada yang Ibu Ani dengan Ibu Cia itu memang dia non PNS tidak tetap, tapi baru-baru ini selalu diadakan peningkatan jenjang karir. Mereka ikut tes baru-baru ini, tinggal tunggu pengumuman untuk dari non PNS tidak tetap menjadi non PNS tetap. Ya, lagi tunggu pengumuman ini dok. Dan dari Unhas ya. Dan memang kalau menurut PD2 masa kerja itu tetap ada poin penilaiannya untuk kelulusannya mereka dok. Dari bagian juga mengapproach pimpinan bahwa mereka dengan pengalaman kerja dan pengabdian sekian tahun, kami berusaha untuk naik statusnya dari non PNS tidak tetap menjadi non PNS tetap. Untuk non PNS tidak tetap kalau PNS 35 tahun dok. Iya. Jadi kemungkinan anunya dok hanya untuk non PNS tetap. Sekarang juga Unhas dok untuk menjadi PNS baik dosen tendik itu sepertinya sulit sekali untuk Kemenristek. Jadi di encourage penerimaan dosen pun non PNS tidak tetap atau non PNS tetap untuk memenuhi kebutuhan dosen selama ini. Iya, Kemendiknas kayaknya susah dok. Kayaknya berapa tahun sudah tidak pernah terima dosen dari Kementerian Pendidikan. Ya, cuman apakah dia juga nanti mendapat pensiun, mendapat asuransi, gitu yang gitu-gitu gimana? Setahu saya dok, semua sama. Selama pensiun kayaknya yang berbeda dok. Yang nggak dapat kalau pensiun, kalau seperti dosen tidak tetap non PNS tidak tetap itu tidak dapat pensiun setahu saya. Tapi memang kesulitannya saya nggak tahu di pengangkatan untuk Diknas kayaknya susah sekali dok sekarang, tidak ada. Ya mungkin. Ya. Kalau tidak salah 2 tahun sudah lama sekali ya. Jadi sebenarnya ini kuncinya ada di rektorat ya? Bukan di Fakultas Kedokteran kan? Itunya kan ada di rektorat sebetulnya. Tapi tetap PD2 mempertimbangkan masukan dari departemen dan masa kerja. Sekian tahun sudah bekerja. Ya. Dan kalau kita hitung BKD kan, BKD beban kerja dosen itu kan mereka udah mau menjadi bagian dari kita, termasuk teknik-tekniknya juga bagian dari kita, tapi kemudian rewardnya gitu ya, itu agak agak berat ya sebetulnya ya buat mereka, karena kan kedepannya itu kalau kayak digantung-gantung terus gitu kan, statusnya kayak digantung-gantung terus. Ada nggak usaha dari rektorat sendiri juga untuk menggolkan menjadi, kalau kita namanya PUI, pegawai UI, nah ini ada nggak pegawai Unhas? Mereka sudah pegawai Unhas dok, cuman statusnya yang berbeda. Jadi tahapannya itu dulu kontrak, baru non PNS tidak tetap, nanti naik jenjang terakhir non PNS tetap. Jadi tapi semua itu masuk sebagai pegawai Unhas dok. Ya. Oh ya, jadi masih ada harapan untuk naik ya. kedudukan. Jadi sekarang Bu Ani dengan Bu Cia itu baru-baru ikut tes dok untuk dari non PNS tidak tetap menjadi non PNS tetap. Ya. Ya kalau kayak gitu masih ada harapan ya sebetulnya. Dan kemungkinan kalau dua kayaknya mudah-mudahan diterima Ani. Amin. Ya. Kemudian ini tadi udah yang 150. Untuk monitoring
Yang NPK-nya? Dia ada aplikasi NPK pegawai itu yang mereka harus isi secara online. Itu dok yang ditampilkan di depan. Jadi apa-apa saja kinerja-kinerja yang beliau sudah lakukan itu dimasukkan di semacam sisternya Tendik begitu dok. Tapi Iya. terus nanti awardnya apa? Ada IKW-nya juga ya? Ada tunjangan kinerja ya? Iya. Ya, ada insentif kinerjanya juga dok. Oh ada, nanti Ada. bisa diberikan. Ini kita 5 ya? Iya. Masuk ke itu ya, penelitian juga ya? Iya. Oh iya dok. Bisa dijelaskan nggak tentang roadmap hubungan antara roadmap penelitian dengan keunggulan, keterkaitannya sama keunggulan program studi? Yang roadmap, boleh buka roadmapnya kak? Yang buku roadmap. Ini aduh kenapa yang ini? Tunggu dulu. Atau pohon penelitiannya. Ada yang pohon. Kami menyusun roadmap ini dok sesuai dengan visi misi dan bidang unggulan. Memang dari pohon penelitiannya kami mengarahkan untuk mengambil topik di bidang onkologi ataupun infeksi. Seperti saya di radiologi anak dok, jadi saya ambil dan dengan dokter Eni di radiologi anak kami ambil terkait onkologi, kita ambil thalassemia. Jadi yang kami jalankan itu main topiknya adalah thalassemia, kemudian kami buat kayak pohon penelitian, beberapa PPDS ikut pada kami seperti Dr. Nima bagian intervensi, topiknya juga onkologi. Jadi banyak sekali residen bimbingannya itu mengambil payung untuk hepatoma seperti itu dok. Kalau Dr. meningioma ya kalau untuk neuro itu yang CMV kemarin, tapi anak juga CMV untuk meningioma untuk dosen dan residen digabung dong. Iya. Jadi biasanya penelitiannya dosennya tapi dibagi-bagi ke residennya, biasanya dipecah. Iya. Iya, penelitian payung dok. Begitu dok. Karena yang kita lihat di sini itu penelitian dosen bukan penelitian residen. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat tentang publikasi ya, publikasi dari staff, itu ada keterkaitannya dengan divisi nggak? Kalau saya baca itu ada yang divisinya apa tapi nulisnya tentang yang lain gitu. Biasanya dok kalau ada sebenarnya sesuai dengan divisinya dok mestinya, tapi kadang kalau publikasi kita misalnya Dr. Ame gabung ke saya, dia jadi nama kedua, itu kadang yang tidak sesuai, tapi nama pertama atau kalau di pembimbingan residen pembimbing utama itu adalah topiknya harus sesuai dengan divisi. Jadi satu PPDS kalau dia bikin tesisnya itu dia bisa ambil 2 pembimbing dari Nah untuk pembimbingan untuk penelitian dok supaya merata, jadi kami ambil kebijakan bahwa harus kembali ke dosen PA-nya dok, supaya beban tidak dibeban di satu orang. Kan kadang kalau pembimbing ini mudah, semua PPDS akan ke situ. Jadi karena pembagian dosen PA itu memang merata, jadi kami mengambil kebijakan bahwa untuk penelitian harus konsultasi pertama adalah ke dosen PA-nya. Apakah dosen PA-nya mengarahkan sesuai topiknya atau sesuai divisinya, dan biasanya sesuai divisinya dok. Kalaupun tidak, dosen PA itu harus terlibat dalam tim pembimbingan seperti itu dok. Sebenarnya gini kan, penelitian itu kan sesuatu yang
Iya, Indonesia. iya, iya dok. Kalau itu bukan bidangnya, bagaimana dia bisa membantu PPDS itu untuk seoptimal mungkin? Ya, jadi itu dok, memang harus sesuai bidangnya, tapi diusahakan sesuai bidangnya dok, seperti itu. Jadi misalnya anak bimbingan saya, karena saya kebetulan radiologi anak, saya memang punya payung penelitian untuk thalassemia, jadi saya arahkan semua anak bimbingan saya untuk mengambil topik itu. Dalam penelitian itu dok, kami 2 pembimbing dari radiologi, satu pembimbing statistik, penguji 1 dari klinisi dan 1 dari radiologi lagi. Ya. Keluar dok. Keluar dok. Ada Yang dok, penting honornya. Keluar semua dok. dok. Semua. Aku mau 6, mau 7 aku tetap keluar. Iya. Tapi cuman ini yang saya concern karena PA-nya kayak saya disuruh bimbing intervensi, aku keplejet-plejet boro-boro. Kontras aja tuh lupa tahu kemana gitu. Merasa tidak apa-apa, tidak punya kompetensi buat bimbing. Tapi selama ini sih dok dalam Sesuai PA dulu yang menentukan kalau iya. PA-nya mau Biasanya jarang sekali residen mengambil topik tidak sesuai dengan PA-nya dok. Jarang sekali. Jadi memang kayak misalnya PA-nya probatiar, topiknya biasanya pasti abdomen, PA-nya Dari awal mereka sudah diarahkan untuk mengambil topik sesuai PA. sesuai PA dok. Sesuai PA. Kalau minatnya nggak ada. Ya itu loh dok, kalau memang dia tidak peminatannya itu tidak sesuai dengan PA-nya, asal sepersetujuan PA-nya, maka pembimbing yang satu itu pasti sesuai dengan topik penelitiannya. PA-nya bisa berganti menjadi penguji dok, bukan sebagai pembimbing, seperti itu dok. Jadi PA tetap terlibat apakah sebagai pembimbing atau sebagai penguji kalau tidak sesuai topik ya. Iya. Harus sepersetujuan PA dok. Kalau dia mau berganti, intinya kalau PA-nya setuju bahwa dia mau pindah divisi, baru boleh dapat izin. Tapi selama PA-nya masih merasa sanggup untuk menambah judul, tetap beliau akan jadi pembimbing pertamanya. Gitu. Mungkin banyak yang tidak sesuai dok, kelihatannya seperti banyak yang tidak sesuai karena rata-rata satu divisi itu kan mungkin pengampunya misalnya abdomen, misalnya neuro saat ini yang subspesialis kan cuma dokter Yunus. Jadi saya mungkin karena belum konsultan tapi sudah diarahkan ke sana, saya dimasukkan seolah-olah saya di luar dari penelitian, bukan orang neuro. Kelihatannya di atas kertas tapi sebenarnya saya sudah membantu di dalam situ. Atau konsultan lain yang cuma satu lagi, misalnya mama, misalnya payudara baru dokter Mirna, 2 mili. Ya. Jadi seperti itu. Seperti dokter Mirna dok, karena beliau sendiri jadi tetap kalau topiknya ginekologi atau payudara dia pembimbing utama, pembimbing kedua, dan penguji yang dari radiologi itu bisa dari divisi lain. Jadi seperti ada nggak haki yang ada dengan keterkaitannya dengan penelitian? Penelitian yang kemudian diambil hakinya. Kalau untuk penelitian belum ada dok. Sejauh ini hakinya baru bahan kuliah, modul, video kuliah aja, bahan ajar. Iya, sama pengabdian masyarakat. Iya, belum ada hal baru. Kalau untuk pengabdian masyarakat gimana? Program studi peranannya untuk pengabdian masyarakat. Untuk pengabdian masyarakat dok, kami juga tetap fokus pada 2 bidang unggulan kami, infeksi onkologi. Ini kurang lebih pengabdian masyarakat yang kami lakukan selama ini. Kalau onkologi kita fokus di breast dan dengan hepatoma. Tentu infeksi selama ini kami fokus di tuberkulosis dengan HIV dok.
Nah, ini jumlah PKM kami sebenarnya semakin tahun semakin meningkat. Ini 2025, Sabtu kemarin kami lakukan baksos juga dalam rangka DSA Natalis Dok. Jadi mestinya 8, jadi kalau dilihat grafiknya meningkat dari tahun 2021 sampai 2025. Boleh dikasih lihat fotonya? Yang rutin itu Dok, kami bekerja sama dengan Ibu PKK setiap tahun, hampir setiap tahun dalam rangka Hari Ibu mereka minta penyuluhan PKK di Kabupaten Goa sekaligus dengan pemeriksaan USG payudara. Itu 3 tahun berjalan, sudah 3 tahun berjalan Dok. Terus untuk BRES juga kami bekerja sama dengan organisasi Think Survive. Mereka rutin untuk mengadakan edukasi dan sekaligus pemeriksaan USG payudara. Untuk TB masih sebatas kami lakukan edukasi Dok. Dan itu sudah 3 tahun berjalan kami edukasi. Sasarannya anak-anak di panti asuhan dengan anak-anak masyarakat di daerah pembuangan sampah. Itu sudah rutin 3 tahun terakhir kami lakukan setiap Ramadan kami. Oh ya, Dek. Pernah nggak dapat penghargaan dari PKM-nya? Pengabdian masyarakat. Itu video video apa kan yang dari video kayak ini video di Wahidin itu yang juara video pernah Dok kami edukasi yang saya ingat itu edukasi waktu COVID. Kami diminta untuk bikin video untuk tentang peranan radiologi tentang COVID. Itu kami juara 1 kayaknya. Terus di tingkat Wahidin ya .TNI itu hari ya, itu hari juga video ya, video video edukasi juga Dok. Jadi yang dapat penghargaan itu video edukasi. Jauh di bawah kali. Di depan. Tidak baru diupload baru lagi karena supaya bisa gampang. DSA Natalis FK Unhas tahun 2022. Oke. Mungkin dari saya udah cukup. Bagus mana? Bapak pengeluaran ke toilet biarin Mas mau diusutin. Ya, Dok. Cukup Dok untuk 5. Ya, terima kasih. Oh iya, kami tunggu Dok ya. Kalau ada dosen yang nggak yang bandel ya, yang kerjanya pergi melulu, nggak pernah ngajak, jalan-jalan melulu, kayak saya, tugas kanan kiri depan belakang, gitu dia diapain? Ada punishmentnya nggak ya? Kalau tugas ya, tapi kalau jalan-jalan misalnya alasannya mau ini ya, saya mau rapat di sini, saya mau rapat di mana? Sekarang Dok untuk perjalanan luar negeri harus seizin pimpinan fakultas. Itu mungkin salah satunya cara untuk untuk membatasi. Contohnya perjalanan haji kemarin saya harus izin fakultas. Setahu saya juga perjalanan, even bukan perjalanan dinas, tapi kalau kita pergi dalam sekian waktu ke luar negeri itu harus sepengetahuan pimpinan. Jadi keluar negeri
Apalagi kalau seminar dok, Idealnya. karena terkait klaim harus masuk 2 minggu sebelum berangkat. Oh, kalau di Iya. Iya. kalau diklaim Akan kena teguran dok, karena biasanya kalau dalam rapat terus kita dilihat bahwa kita ada di luar negeri berapa waktu lalu, pasti akan kok anda ada izinnya ya dari pimpinan fakultas, seperti itu dok. Memang akhir-akhir ini sudah disosialisasikan. punya FB punya itu ya, Instagram ya. Nggak usah posting. Jarang posting. Tapi kita jarang keluar kalau dia dibiayai dok. Kita mah maunya kalau kita dibiayai. Oh gitu. Iya, makanya kayaknya mau keluar lebih gitu bayar mandiri. Kan sebenarnya seminarnya buat pengembangan fakultas. Tapi kalau FK-nya bilang udah nggak ada duitnya, udah habis gimana? Itu dok tadi biasanya kan kami atur karena itu pakai RKAT departemen. Jadi selama RKAT departemen bisa mengcover pimpinan, sebenarnya tidak ada membatasi dok. Iya. Tapi tetap harus izin dari atas. Izin dok, izin. Iya. Kalau cuma di Indonesia aja keliling-keliling gitu, tapi kan pergi-pergi juga. Kalau Indonesia kayaknya selama ini tidak pernah ada teguran dok, tapi kalau luar negeri dari dekanat sudah menegur, ya. Jadi kalau ada dosen yang misalnya senang jalan-jalan, bukan jalan, tapi dia misalnya bicara, atau tuh dari bicara dia pergi kemana, dari mana pergi kemana, nah itu gimana punishment-nya? Ini kayak Dokter Gunawan, perginya lama banget gitu. Punishment-nya apa? Sejauh ini masih teguran lisan sih dok, tapi itu memang sudah kerasa. Kalau rapat tiba-tiba kamu dari luar ditegur dalam forum pun, tapi kalau punishment tertulis saya rasa belum ada dok. Ya, selama kita masih bisa memenuhi kita punya BKD, tidak ada masalah ya. Ditegur di dalam rapat apa ya? Jadi semua staf bisa ikut. Ya dok, tapi penyampaiannya tidak, maksudnya tidak secara saklek dok, bercanda, tapi tetap itu teguran. Memang setiap bulan dok biasanya akan ada rapat koordinasi tingkat pimpinan, tingkat semua bersama dengan semua departemen, itu rutin dok, digilir setiap departemen. Biasanya satu kali rapat itu 2 departemen yang membackup, maksudnya untuk Semua staf harus datang. biasanya kepala departemen, KPS atau perwakilan dok, kalau keduanya tidak bisa Ya, datang. kalau misalnya yang bandel bukan yang datang hadir, nggak kena tegur juga. Nggak ada yang bandel. Sejauh ini kami nggak ada yang bandel dok. Malah kadang biasanya saya malah lihat dosen itu justru dia bilang, ayo kamu pergi begitu. Tapi malah dosennya yang nggak usah begitu. Jadi kan seharusnya minimal sekali setahun dok. Cuma ada juga yang nggak mau begitu karena mungkin lebih banyak dapatnya kalau tetap hadir dinas misalnya di ya rebunnya dan sebagainya dok. Itu juga menjadi mencegah beliau untuk keluar prakteknya dok. Sebenarnya lebih rugi kalau pergi, katanya begitu. Itu kuesioner yang dari PPDS yang tentang kinerja dosen, itu bisa nggak disampaikan ke dosennya, terus dosennya marah? Pernah nggak terjadi hal itu? Oh iya, anonim. Iya. Tapi dia dosennya ini nggak terima nih. Saya dibilangin bawel banget nih jadi dosen, terus saya marah gitu. Terus gimana? Selama ini radiologi tidak ada sih dok. Iya. 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 Bagian lain ada dok, tapi kami nggak ada yang bawel sih sejauh ini. Yang bawel, Iya. KPS-nya galak banget kali ya. KPS-nya baik. Oke, dari saya udah, makasih. Gue lebih banyak gara-gara nunggu lu balik. Gue nggak berani mulangin. Tungguin bosnya belum balik. Tunggu dulu tuh. Jadilah kena nanya segala macam. Jadi terbukti gitu ya. Apa tadi bawel? Apa tadi? Ya nggak apa-apa gitu. Ya terima kasih dok. Kita ganti kriteria 6 ya. Ya. Terima kasih. Itu
tinggi, lebih butuh gizi. Nyimpan ke perut. Dari perut sama kalau mendem perut bohong paha boleh deh. Ya, kita lanjutkan ya sambil kita ada kriteria ya tetap boleh silakan. Makasih. Jadi kita tanyakan tentang bagaimana Prodi memastikan bahwa sarana prasarananya yang ada sekarang itu cukup untuk sebagai wadah pembelajaran bagi jumlah dari PPDS. Ya. Jadi kalau dari kita dari fakultas itu sudah memang menyiapkan sarana-sarana yang menunjang akademik, seperti misalnya ruang CBT yang sekarang sudah sering kita pakai kalau untuk ujian. Kemudian ada ruang kuliah, jadi termasuk ruang kuliah yang sering kita pakai di TKPPDS. Kemudian kalau untuk sarana-sarana yang misalnya untuk ekstrakurikuler yang disiapkan itu seperti misalnya sudah ada disiapkan student center yang bisa dipakai untuk kegiatan apa saja, misalnya olahraga dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada lagi satu ruang kuliah. Jadi ruang kuliah yang bisa dipakai misalnya di ruangan apa namanya? Mangawing yang auditorium. Nah, itu yang di ruang auditorium. Kemudian perpustakaan. Jadi perpustakaan baik yang fisik maupun yang elektronik itu sudah disiapkan, memang ada. Terus kalau untuk pengadaan yang di Prodi, gimana kriteria penentuan dan itu kan semua datangnya dari universitas ya. Kita untuk mengajukan kita mau butuh apa, mengajukan ke MK dulu atau langsung ke untuk pengadaan tentunya kami udah perencanaan dulu dok. Kalau memang ada kami di sub di RKAT ya, kami gunakan dok. Jadi semua tergantung kita punya RKAT mencukupi atau tidak. Ya. Kalau yang ini khusus punya Prodi atau ini punya radiologi dok. Jadi ini sarana prasarana di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dok. Tadi juga ada ruang pertemuan untuk semua ya. Ya. Itu kan ini banyak. Jadi ada nggak jadwal untuk dipakai kan nanti ada jadwal yang bersamaan yang membutuhkan ruangan yang sama. Kalau yang di sini itu ada kita harus ada konfirmasi dulu. Kalau yang di Rumah Sakit Unhas maupun di Rumah Sakit Wahidin itu karena memang ruang pertemuannya khusus untuk PPDS. Jadi ada khusus untuk ruang kuliah PPDS, ada untuk koas. Di Wahidin juga seperti itu. Jadi ada ruang pertemuan yang bisa digunakan untuk misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan perkuliahan itu bisa digunakan di sana. Jadi dok di Wahidin itu untuk radiologi sendiri di instalasinya kami sudah disediakan oleh rumah sakit satu ruangan pertemuan. Untuk di Rumah Sakit Unhas kami punya 2 ruang pertemuan. Satunya biasanya digunakan koas, tapi kalau koas tidak ada, residen pun bisa akses. Tapi kalau ruangan kuliah di fakultas atau auditorium kami bisa akses selama tidak digunakan untuk S1. Sekarang syukurnya kalau dokter jalan ke area TKPPDS itu sudah bagus sekali dok. Sudah ada auditorium khusus untuk TKPPDS, bahkan dibuatkan lounge buat residen siapapun dari bagian manapun bisa akses ke situ tuh. Ya, yang coba kasih lihat yang di TKPPDS auditoriumnya. Ini di ruang meeting di apa namanya di Rumah Sakit Unhas di departemen Rumah Sakit Unhas dan Rumah Sakit Wahidin. Coba TKPPDS punya Pak Waris. Jangan apa kesana TKP. Ya, ini
sebelah sana dok ada memang area untuk TKPPDS. Ini ruang administrasi untuk kantor TKPPDS. Ini lounge yang disediakan yang bisa diakses oleh siapapun oleh PPDS ya untuk istirahat atau untuk belajar. Ini ruang yang tercepat, ini ruang konseling yang disediakan oleh TKPPDS bila ada PPDS yang membutuhkan untuk konseling. Ini adalah auditorium, memang judulnya Aula TKPPDS, jadi peruntukan utamanya memang untuk pendidikan dokter spesialis. Jadi tidak bukan untuk S1 dok, untuk PPDS memang. Ini semua satu area dok di sebelah sana dekat. Kalau untuk rumah sakit di jaring Kota Makassar, memang dok kita lakukan visitasi rutin sebelum dan setelah kerjasama itu berjalan. Nah, untuk mekanisme untuk rumah sakit daerah dok biasanya seperti ini. Rumah sakit daerah itu akan mengajukan permohonan ke TKPPDS fakultas bahwa mereka butuh untuk kerjasama pengiriman PPDS. Ketika ACC, maka pimpinan dan program studi yang dibutuhkan itu akan melakukan visitasi bersama, melihat sarana prasarana, misalnya alat radiologi, keamanan residen di situ, fasilitas rumahnya yang akan disediakan oleh rumah sakit daerah tersebut. Nah, kalau dari temuan itu positif, hanya ditindaklanjuti dengan kerjasama. Minimal setahun sekali kami akan visitasi kembali dok bersama pimpinan dan TKPPDS. Yang untuk visitasi dok biasanya timnya terdiri dari pimpinan, salah satu dari pimpinan dekanat, satu dari perwakilan PPDS dan satu dari program studi. Seperti itu dok. Iya dok, 2 minggu. Tidak dok, sebatas observer. Ya. Insya Allah tahun depan Wahidin sudah rencana pengadaannya dokter ini untuk nuklir. Terus nanti dokter ada SPKN ya? Yang ngajar nanti yang ngajar anak-anak itu siapa? PPDS yang stase di sana? Yang rencananya nanti dok ya si nuklir. Kan sudah akan ada pengadaan untuk nuklir. Memang SPKN itu di Kota Makassar sudah ada satu orang dok. Terus salah satu dari staf yang akan kami rekrut itu kami sudah kasih bayangan bahwa untuk mengambil nanti sub untuk nuklir ya dokter, ini kita sudah arahkan untuk ngambil sub dari radio. Misalnya kami punya kader, kami siapkan satu untuk nuklir dok rencananya. Itu PET ya? PET ya. Jangan sampai lepas ya. Instalasinya di sini radiologi. Jadi kalau untuk Wahidin itu dok dulu kan awalnya radio diagnostik itu sendiri, radiologi dengan radiografi sendiri, tetapi oleh kebijakan 8 tahun lalu itu
di PA ada instalasi. Beda dok. Jadi kalau di sama departemen beda dokter. Jadi kalau di rumah sakit Wahidin itu beberapa kan sesuai tupoksinya. Jadi instalasi radiologi itu kebetulan termasuk di penunjang, dia dibawahi oleh Direktorat Medik dan Perawatan. Jadi di situ ada 3 manajernya. Jadi manajer medik, terus keperawatan dengan penunjang. Jadi instalasi radiologi itu dibawahi oleh penunjang. Jadi yang perampingan itu dokter untuk kan selama ini setiap ada yang sebelum pelantikan penyutan yang sempat diceritakan oleh Dr. Noman. Jadi mulai dari 24 KSM. Jadi kan dulunya itu radiologi ada kepala staf medis yang dulunya SMF berubah nama menjadi KSM. Jadi itu ada sebelum pelantikan tadi itu ada KSM radiologi. Jadinya membawahi staf DPJP radiologi dan radioterapi. Tetapi oleh peraturan baru yang dibuat itu dikecilkan menjadi 12. Jadi radiologi itu masuk di KSM penunjang. Kebetulan tadi kalau instalasi berdiri sendiri untuk aninya saja ya. Jadi ini memudahkan ceritanya. Iya, jadi instalasi tetap. Instalasinya sendiri-sendiri gitu Iya ya. dok. Kan kalau KSM-nya itu kan dibawahi oleh manajer medik. Karena terkait DPJP-nya ceritanya ini dok. Kalau instalasinya dia dibawahi oleh manajer penunjang. Karena instalasi kan ada IPR-nya, ada Iya. nggak bukan baru saja. Iya benar. Di dalam itu kalau ada ini kan ada 2 nakoda kan, 1 kapal 1 kursi. Udah kalau nggak itu dari dulu Dari Dokternya aja. DPJP-nya. Ceritanya dok kan ceritanya. Lu jangan ngomong kayak begitu. Sekarang kalau misalkan sekarang yang ngurusin ini, terus yang satu bilang, oh ya ini untuk meningkatkan supaya dia banyak bisa apa ini, oke pergi deh semua pada ikut seminar, nanti di A gitu kan, tip di mana gitu. Yang teriak-teriak siapa? Pelayanan kan? Yang teriak-teriak siapa? Instalasi. Yang bilang bahwa itu tidak akan jadi perang, karena apa? Karena saya dari dulu perang sama instalasi. Karena selalu saya bilang staf tuh harus punya waktu untuk belajar keluar. Tapi instalasi yang teriak-teriak, mbak ini gimana sih? Nggak ada baca. Jadi itu yang sekarang tadinya udah jadi satu, sekarang dipisah lagi. Nah, ikut deh. Aneh. Aturan yang dibuat. Masih mau? Terus lu mau? Banyak. Bisa dijelaskan nggak tentang kan ada sumber daya, ada sumber informasi. Pernah dilacak nggak kira-kira kebutuhan peserta didik di sumber daya itu apa saja dan sumber informasi itu apa saja? Biasanya kami tiap tahun dok membuat kuesioner kepuasan daripada peserta didik terkait sarana prasarana dan kami juga kasih option jawaban terbuka yang bisa mereka usulkan kira-kira kebutuhannya apa, dan setiap pengelola juga melakukan briefing ya Dr. Ame dengan PPDS. Kami membuka untuk menerima saran daripada PPDS terkait kebutuhannya mereka dok.
Kalau sistem informasi mungkin karena kami mulai berbasis digital dok, jadi residen itu untuk menginput nilai ada Niosia, untuk bank data TKP PDS mereka ada akunnya sendiri. Kami sudah merancang e-logbook untuk memudahkan paperless dok. Laporan kepuasan pengguna lulusan Kalau untuk peserta didik kira-kira berapa lama sih dia bikin penelitiannya? Kami sudah mensosialisasikan dok, untuk penelitian yang baik mungkin minimal sekali 3 bulan. Jadi memang dari waktu baca proposal ke hasil itu tidak boleh kurang dari 3 bulan, karena selama ini pengurusan etik pun memakan waktu 2-3 minggu. Jadi kalau even dia datanya retrospektif, kebijakan prodi bahwa minimal penelitian itu 3 bulan dok. Dalam bentuk SOP sendiri sih tidak ada dok, tapi untuk sosialisasi kami lakukan. Nah dulu kan memang kendalanya dok, karena baca proposal itu di semester 5 dan hasil itu di semester akhir, jadi masa studi itu jadinya memanjang, dan itu masalah dari semua prodi. Dan yang bikin berat adalah universitas mengejar untuk publikasi Scopus, itu bertambah berat lagi dok. Jadi mau tidak mau kebijakannya harus maju di semester 3 untuk proposal dan baca hasil di semester 5, karena untuk publikasi pasti butuh waktu. Jadi kami sudah sosialisasikan bahwa mulai dari semester 1 tolong berhubungan dengan Anda punya PA masing-masing supaya bisa dapat arahan kira-kira penelitiannya mau kemana dok. Seperti itu. Kemudian tentang data yang sensitif ya, kan ada mereka sudah dapat code of conduct, kemudian ada prosedur operasional baku dari komite etik ya. Nah itu pada anak-anak yang mungkin bermasalah itu kan banyak yang rahasia ya di dalamnya itu bagaimana prodi mengendalikan akses terhadap data-data tersebut. Tentang penyelesaian masalah ya dok, kalau biasanya dok kalau ada laporan seperti itu saya lakukan internal, tapi tetap ada saksi minimal, bukan hanya KPS yang berhadapan dengan dengan PPDS tersebut. Kalau memang bisa diselesaikan di tingkat prodi, kami di tingkat prodi, tapi kalau memang perlu penanganan di tingkat TKPPDS kami akan bersurat dok, seperti itu. Adapun semua bukti itu hanya milik pengelola dan TKPPDS yang berhak. Kalau tidak salah kan mereka bisa melapor di bank data dok, ada bank data mereka bisa buka untuk laporan dan sebagainya. Konseling itu sudah ada SOP-nya dari TKPPDS bahwa bersifat rahasia, yang hanya bisa buka itu hanya kepala pusat TKPPDS Dr. Takdir. Tidak semua dok, tidak bisa semua akses ya. Nanti ada notulensi, ada segala macam juga tuh ya, itu kan juga masuk ke dalam berkas tersebut ya. Biasanya kalau pelanggaran dok, TKPPDS pun kalau di tingkat fakultas ada tim komisi disiplin dok, itu memang ada timnya, ada guru senior, mereka ada timnya yang menyelesaikan hal tersebut. Jadi sebenarnya keputusannya juga bukan di tingkat prodi atau TKPPDS, tapi kalau pelanggaran terkait attitude etika itu diserahkan ke tim komisi disiplin. Nanti tim itu yang merekomendasikan, tapi tetap akan diputuskan di tingkat rektorat untuk penanganan tersebut dok.
Ada dok, ya, di tingkat fakultas. Ya, dari saya udah cukup, makasih. Ya. Untuk ini menambah pengalaman keterampilan klinis ini ya, dok ya. Jadi kan kalau radiologi kan kebanyakan baca foto gitu ya. Kemudian bagaimana pembagiannya tadi? Kan residennya kan banyak ya. Apakah misalnya abdomen, masuk abdomen CT scan, kasusnya sehari berapa, kemudian dibaginya berapa, kemudian fasilitasnya, workstation-nya mencukupi enggak? Ada enggak? Jadi dok, dalam satu divisi itu kan biasanya berjenjang ya dok. Misalnya abdomen ada gastro, ada gastro 1, gastro 2, dan gastro 3. Jadi mereka akan dalam pendidikan konsultasi sesama residen itu juga berjenjang. Jadi gastro 1 itu memang fokus untuk konvensional, gastro 2 udah mulai masuk USG dan CT scan, dan gastro 3 itu untuk MRI. Namun tetap junior itu harus konsul berjenjang ke seniornya dok sebelum melangkah ke supervisor untuk diskusi atau di under supervisi oleh supervisor, seperti itu dok. Setiap divisi itu mereka bertanggung jawab seperti tim dok, bahkan saling membantu untuk penyelesaian pelayanan terkait dengan divisinya, seperti itu dok. CT scan di Wahidin ada 3, di Unhas ada 1. Di Wahidin ada 3, residennya dari neuro, abdomen, muskuloskeletal. Oh tidak dok, dibagikan per divisi. Iya. Jadi satu kali itu kan misalnya neuro, ada yang neuro masuk CT scan juga kan? Iya. Abdomen masuk CT scan juga. Iya. Abdomen 3 misalnya, muskuloskeletal ada yang CT scan. Jadi totalnya itu ada berapa kira-kira? Total kasih lihat itu ruang baca. Tampilkan waris yang mereka sama di ruang baca. Ruang baca. Jadi kan komputer ada kurang lebih 7. Neuro saja. Dok, PEX. Jadi iya. PEX dok, PEX ada tuh. Oh, jadi masing-masing residen itu bisa pegang satu PEX, satu workstation, satu PEX. Kan ceritanya begini dok, kalau MRI itu kami punya workstation 1. Kalau CT scan kami punya juga workstation 1 yang di kamar 8. Kalau yang di IGD ada 1 dan di PJT ada 1 untuk CT scan-nya. Tetapi itu gambar kan dikirim lewat PEX, jadi residen kami itu membaca lewat PEX itu. Cuman dulu dok izin kan kami pakai GE. Tetapi karena ada sesuatu dan lain hal, jadi akhirnya kami sementara memakai Radian sambil kami menjajaki PEX lainnya. Radiannya yang gratis atau bayar? Bayar dok. Bayar dok. Yang bayar. Berarti itu bisa untuk rekonstruksi segala. MPR 3D dok. Iya dok, jadi kalau memang ada kasus-kasus tertentu yang kami membutuhkan workstation, maka kami memang ke kamar 8.
Ya dok. Memang tidak memadai. Kalau untuk kan setiap mereka stase itu kan tidak semua ke workstation dok. Jadi kan biasanya yang MRI atau yang kasus-kasus berat baru mereka ke workstation. Kan biasanya kalau seperti CT kardiak pastikan diolahnya di workstation dulu. Setelah itu baru konsul ke kami. Begitu dok. Jadi kan di masing-masing alat itu seperti kalau yang kardiak itu kan biasanya dikerja di PJT, baru kami mereka olah di situ, baru kami sama-sama membacanya dok, dikonsulkan. Jadi terus dikirim ke radian itu ya? Semua foto yang dilakukan itu baik konvensional maupun yang advance semua dikirimnya ke PEX. Ya. Itu bacanya pakai radian gitu. Iya. Terus kita ada komputer tersendiri. Iya dok. Ada. Sebelahnya ada Iya. Mana gambarmu, Waris? Jadi izin dok, seperti gambar di atas. Jadi kan kami untuk Wahidin itu per 2019 kami dibelikan PEX. Dulunya kan itu masih film. Jadi dengan dana yang terbatas, jadi kan kami dari dulu sudah ada SIM RS-nya dok. Jadi untuk gambarnya aja yang dikirim ke PEX. Jadi kami tidak membeli PEX secara utuh seperti yang satu paketan itu dok. Karena memang kami sudah menerapkan sendiri SIM RS sebelumnya. Ini ruang baca apa ini? Ruang baca di seluruh dok. Jadi ini ruang kami sebut menjadi ruang baca besar. Di situ kami pembacaan untuk, jadi kami bagi yang sebelah kiri kalau masuk dari ruangan itu divisi muskulo, terus di sisi gininya itu neuro, di sisi sininya menjadi abdomen. Jadi nanti kalau RPCP itu dok ada di depannya ini dok, ruang baca kecil kami sebutnya. Ada satu divisi misalnya neuro 3 gitu, ada berapa residen? 4. Kan total mana pembagian divisi? Pembagian divisi dok. Iya, dan sebagai tambahan juga dok, karena kan sudah difasilitasi, karena terus terang memang kami masih butuh tambahan komputer baca, jadi kami memfasilitasi residen itu sebaiknya dia bawa laptopnya juga sendiri, karena kan akses untuk komputer selama dia di rumah sakit, SIM RS itu bisa terbuka 24 jam selama dia di rumah sakit. Jadi dia mengakses radian itu mudah. Pakai jaringan rumah sakit. Kami sih dari instalasi dok senantiasa setiap tahunnya itu meminta tambahan komputer baca. Tapi alhamdulillah tahun ini kami tidak diberikan karena terkait pemotongan dana itu dokter. Ya, efisiensi. Kemudian kalau jaga malam dikirimnya lewat apa? Radian dok. Radian. Iya. Jadi kan konsulennya bacanya dari radian. Kan kami dok sejak kami itu untuk konsulennya sudah dibekali dengan VPN. Jadi kami bisa membaca foto dari luar. Kan kalau kami jaga di hari dinas, jadi Senin kami jaga onsite itu dari jam 4 sampai jam 9 malam menemani residen yang jaga. Terus pasca itu di jam 9 ke atas sampai pagi itu kami baca memang lewat di rumah, teleradiologi pakai radian. Jadi konsul residen itu konsul ke kami mengirimkan radian untuk kami evaluasi dan di situ diskusinya dok.
Ya, ya, Unhas dengan fakultas, coba buka Pak Waris. Bisa diklik. Ini untuk perpustakaan Unhas Dok yang ini perpustakaan fisik untuk fakultas. Ruangannya dekat dari sini, Dok. Untuk linknya Pak Waris fakultas. Perpustakaan fakultas. Oh, fakultas. Ya. Ini fakultas punya, Dok, untuk e-library-nya. Iya, e-library. Ada jurnal-jurnal radiologi yang bisa online nggak? Dari Unhas. Enggak ada dikasih akses ke clinical key. Pakai clinical key. Langganan clinical key. Dari fakultas terus kami dikasih user ada user Pernah buka? sering Bisa ngambil semuanya atau hanya abstraknya? sebagian besar semua Full text. yang konteks. Pernah ada penelitiannya nggak? Diteliti nggak residennya itu berapa banyak yang pakai ini? Pernah buka? Pernah ya? Sendiri waktu lanjut pendidikan saya pakai ini. Oh, karena kalau yang perpustakaan textbook itu sekarang jarang yang buka sekarang. Kemarin. Iya. Mereka bawa di iPad-nya tuh. Ya. Makanya perpustakaan itu tadi kalau nggak online ke mana-mana kan nggak akan didapat. Sekarang kalau ada yang aksesnya cuma bisa abstrak, mereka cari bajakannya di Sci-Hub atau di mana. Jadi kadang nggak ada akses pun mereka bisa cari sendiri. Kenapa kamu dapat dari mana ini? Untuk akses textbook pun canggih kan anak sekarang. canggih sekali mereka. Jadi kalau ada WA dari tukang dari toko buku, ini ada textbook baru yang akan keluar tahun let's say 2026 gitu ya. Ini sekarang harganya sekian, saya tanya ke PDS, bukan ke PDS mana Padang gitu, masa ke PDS Padang. Bisa akses. Ini kamu bisa akses nggak? Bisa dok. Ada. Sekarang itu. Harus sempat di iPad. Canggih gini anak-anak. Ya, jadi masalah itu sekarang bacanya. Nah iya, cuma ngumpulin doang udah. Tapi dengan untuk memaksanya ya kita ya itu lah kalau misalnya ada tugas-tugas ilmiah baru mereka masuk mencari. Ya tadi penelitian sudah ya sama PKN. Karena penelitian itu sebetulnya kan kalau sudah ada pohon penelitiannya harusnya kan penelitian dosen itu arahnya ke situ kan. Arahnya ke situ baru dia bagi dengan tadi saya talasemia itu. Talasemia dibagi dengan residen.
berguna juga kan ini ada pertanyaan bagaimana integrasi hasil penelitian dengan kegiatan pembelajaran. Jadi penelitiannya itu harusnya arahnya untuk memajukan, mengembangkan pembelajarannya. Jadi kalau saya nggak tahu kalau misalnya talasemia, kemudian talasemianya ini untuk radiologinya sendiri diajarkan atau dari subbagian anak ini mengembangkan, oh ini loh gambaran talasemia seperti ini. Dan residen harus bisa membaca talasemia karena dosennya sudah melakukan penelitian tentang talasemia. Iya dok. Iya. Ya betul ya. Saya kira cukup ya. Oke, makasih. Kriteria 5, terima kasih banyak. Oh jadi. Ya udah ya. Oh. Makasih. Tujuh. Saya. Iya, tapi kan kau yang jawab kan? Oh, take nap. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jadi gue tuh kan ini ada ini ada udah pembukaan ini si laptop. Ini laptopnya gue matiin, gue taruh di sebelah. Ini kan gue punya bantal kan, buku gue kan diganjel kan ini. Jadi bantalnya gue taruh di sini. Masa 10 menit 15 menit Udah lagi udah. Emang harusnya emang cepat dikorek kan gitu semua. nyenyak itu langsung. Ada sudah ada. Di sana aku duduk. Cinta di sini. Saya menjawab dia mengajar. Anda sini kan? Iya, kasih lihat SPM. Mana itu tadi, mana itu Haris? Udah ya. Udah, ya. Iya dok. Silakan Dr. Moni dulu. Keterlibatan dari stakeholder untuk pengembangan dan penerapan dari proses peningkatan mutu. Ini kok suaranya pakai mic sama. Kalau terkait dengan stakeholder dok, dari fakultas sendiri itu sudah secara rutin melakukan workshop bersama dengan stakeholder, itu dijadwalkan setiap tahun. Mungkin ada yang RTM tak? Begitu juga untuk seperti RTM yang baru-baru ini ada sesi bersama dengan stakeholder dok, diundang. Jadi selain workshop kerjasama stakeholder setiap tahun, untuk tindak lanjut AMI sendiri pada saat RTM, stakeholder semua yang bekerjasama dengan fakultas akan diundang. Stakeholdernya yang mana aja, yang terutama yang eksternal? Ya, rumah sakit kerjasama dok, dinas kesehatan, organisasi profesi itu diundang. Baru-baru ya. Jadi RTM tingkat fakultas itu ada sesi memang bersama dengan stakeholder dok untuk pembahasan, untuk diskusi. Melanjutkan tadi yang Dr. Foni ya, itu yang ada jadi dengan stakeholder ada ya? Karena yang saya lihat di sini yang ada cuma dari alumni. Ada dok, saya mintakan datanya yang terakhir dok, karena baru-baru saya hadiri RTM tingkat fakultas, ada sesi pagi itu dengan stakeholder. Oh terakhir? Ya. Yang terakhir, yang baru-baru dok.
Yang baru Yang tanggal berapa? bahasanya kan udah lama. Maaf dok, Yang maaf. baru-baru. Makanya Ini dok ditanyain. yang ini workshop evaluasi ya. Oh ini workshop yang memang kerjasama stakeholder yang dilakukan setiap tahun dok oleh pihak fakultas di bawah bidang 3. Iya. Ini saya hadir dok. Yang tadi. Oke, dari saya sudah. Ya, ya, jadi dari penjaminan mutu ini kan ada ininya ya, apa namanya, pekerjaannya macam-macam gitu ya. Karena kerjaan penjaminan mutu itu kan banyak sekali sebetulnya. Karena dia selalu harus mengevaluasi macam-macam. Kemudian bagaimana dengan sumber dayanya, termasuk sumber dana untuk operasional dari penjaminan mutu ini? Kalau sumber dananya itu dok berasal dari RKAT. RKAT ya? Iya. Misalnya mau mengadakan apa namanya internal audit itu juga dari RKAT? Iya dok. RKAT Prodi atau dari fakultas? Untuk internal penjaminan mutu Prodi dok, RKAT Prodi ya. Kemudian penjaminan mutunya dari Prodi siapa ya dokter? Saya dok. Oh. Harus jadi ceritanya kan waktu kami akreditasi di tahun 2021 penjamin mutunya itu kan kebetulan yang masuk dalam struktur seperti itu waktu kan dokter Daryo dok, beliau itu sekretaris departemen kalau saya tidak salah. Terus wakilnya dokter Vika itu waktu sekretaris program studi. Jadi oleh asesor kami yang lalu itu diharapkan nantinya harus sebagai unit penjamin mutu prodi itu harus di luar bangga organisasi tersebut. Jadi akhirnya saya ditunjuk dengan SK Dekan itu di 2023 dok. SK itu dok. Dokter lebih senior dari dokter Vika apa lebih junior? Kalau dari umur lebih senior dok. Oh. Karena selalu yang terjadi penjaminan mutunya nggak berani mengkoreksi KPS-nya. Dengan segala macam hasil macam-macam tapi tetap aja KPS-nya jalan terus. Ya, saya kira terima kasih dah. Nggak begitu sih. Jadi tim penjamin mutu akademiknya dia kerja apa saja yang harus disiapkan, apa ada yang ini, saya tinggal tunjuk kamu ambil data dari sini, kamu ambil data dari situ, kamu ambil data udah selesai. Sejalan kan? Iya dok. Enggak, tapi kan penjaminan mutu kan menghasilkan hasil kan? Dari ya, evaluasinya kan ada hasilnya. Dari AMI dok. Ya kan? Nah, kalau misalnya ternyata terjadi melenceng arah pendidikannya kan harusnya penjaminan mutu kan mengingatkan KPS-nya kan? Iya dok. Kurikulumnya ke arahnya ke sini. Oh, ini belum dievaluasi lagi. Iya dok. Ya kan? Nah, itu kan harus memberi masukan. Iya dok. Didengarkan nggak sama KPS-nya? Didengar dok. Didengar. Ya, makasih dah. Makasih dok. Itu sudah ya, habis ya? Ya, terima kasih dok. Makasih dok. Ya, kita ganti ke 8. Ya, 8 lagi.
Ya, kita masuk ke kriteria 8 ya, yang terakhir ya. Silakan Dr. Foni. Dr. Foni boleh. Jadi ceritakan tentang keterlibatan peserta didik dan dosen dan atau staf ya tendik dalam pengambilan keputusan dan fungsi dari institusi dari prodi. Dalam rapat kerja dok tahunan itu selain semua staf dosen, kami melibatkan semua tendik dan perwakilan dari PPDS pastinya dok untuk setiap kegiatan rapat kerja tahunan. Kalau ada kalau ada sesuatu kebijakan yang memang terkait dengan PPDS, biasanya memang kami akan duduk bersama dengan PPDS-nya dok. Mungkin tadi saya agak lalai ya. Jadi peserta didik itu dia dilibatkan dalam tata kelola program studi hanya dalam melalui masukan lewat kuesioner ya. Rapat kerja juga diajak. Ya. Selain yang itu ada lagi yang lain? Setiap semester dok, kami dari pengelola rutin melakukan briefing dan evaluasi. Di situ kami senantiasa memberikan ruang untuk PPDS berdiskusi dok. Itu rutin kami lakukan setiap semester. Itu yang namanya dibilang jalur komunikasi yang selalu terbuka. Iya. Yang setiap semester yang tadi sekalian juga buku dosanya dibuka di situ. Sekalian juga kalau mereka ada sanggahan atau masukan biasanya di rapat tiap semester. Jadi ada semesteran, ada setiap tahun juga. Kemudian ada rapat internal untuk dosen juga membicarakan masukan-masukan tersebut yang khusus isinya dosen. Ya, sekarang yang saya tadi sampaikan ke Dr. Gunawan bahwa TKPPDS yang terbaru itu kebijakannya membuat suatu himpunan eksekutif residen dok. Jadi itu organisasi yang dibentuk seperti BEM. Kalau di tingkat S1 itu pengurusannya adalah anggota dari perwakilan setiap program studi dok. Nah biasanya kalau ada forum diskusi di mana pimpinan dan TKPPDS duduk bersama dengan himpunan eksekutif residen tersebut dok untuk menerima masukan-masukan dari perwakilan residen dari masing-masing prodi. Itu baru tahun ini dok. Coba buka IG himpunan eksekutif residen Fakultas Kedokteran. Setara kayak BEM kalau di tingkat S1. Jadi mereka menyuarakan apa yang mereka mereka ingin perjuangkan, apa yang mereka butuhkan, segala hal dok di situ dibentuk forum itu hal yang baru. Jadi sekarang juga jadi ada wadah untuk bisa interaksi antar program studi. Ini semuanya itu ditentukan oleh setiap program studi harus setiap program studi harus mengirimkan perwakilannya dok untuk
kepengurusan misalnya ketua wakil ketua itu mereka pilih sendiri. Ini dong. Radiologi mewakili di divisi pengabdian dan hubungan masyarakat. Coba idenya yang dia bilang ada di Instagram tuh. Ini contoh kegiatannya juga bagus. Apa namanya, residen itu mereka sering mengadakan rapat sendiri enggak? Pertemuan sendiri enggak? Tidak sering dok, tapi kalaupun mereka adakan biasanya mereka harus seizin pengelola program studi, saya atau sebagai KPS. Oh, jadi kalau rapat residen harus lapor dulu ke KPS akan mengadakan rapat gitu ya? Misalnya dari dekan mereka di tingkat program studi radiologi itu kami memang ada Dewan Chief Dok, namanya itu residen semester 6. Jadi yang ditunjuk sebagai Dewan Chief. Kalau mereka mau mengadakan rapat, dia cuma sebatas menyampaikan, Dokter Vika ini kami mengadakan pertemuan, poinnya ini yang mau disampaikan, apa boleh atau tidak, seperti itu dok. Dan kami fasilitasi. Oh ya, ya baik ya. Hah? Ya, itu lebih terkontrol ya. Saya nggak tahu kalau di Jakarta. Kalau di Semarang mereka ngadakan rapat ya rapat sendiri gitu. Jadi memang harus dikontrol. Iya, dok. Ada juga yang saya bilang itu tadi forum radiologi residen. Jadi mungkin ada baiknya ya, selain dibuat BEM untuk Unhas ini, mungkin residen-residen di Indonesia ini mungkin nanti coba saya ada perkumpulannya gitu, sehingga mereka bisa saling menukar informasi, saling ya antar prodinya. Ya jangan sampai ya ada kejelekannya juga, nanti penelitiannya judulnya yang A itu dipakai di UI, diusulkan di Semarang gitu. Jadi bisa juga, karena kadang-kadang kita juga nggak tahu juga ternyata penelitian itu sudah dilakukan di Jogja, ternyata diajukan lagi di Semarang gitu. Jadi mungkin itu kegiatannya. Jadi kalau pengambilan keputusan ini kan bisa juga itu tadi ya, misalnya pada rapat residen itu dari KPS-nya ikut di situ, atau sebaliknya ya, chiefnya, dewan chiefnya diajak rapat dalam, kan sudah ya kalau diajak rapat internal atau rapat prodi gitu, chief residen diajak kan? Di rapat departemen dok ya, untuk rapat kerja tahunan kami minta perwakilan tahunan ya? Dewan Chief dan perwakilan setiap semester biasanya dok. Ya. Setiap semester pun yang tadi kami sebutkan, rutin kami buat briefing dan evaluasi semester di KPS, SPS dan bersama seluruh PPDS. Jadi bukan hanya pencapaian di bidang akademik, adapun bila ada hal-hal yang harus dibahas dok, kami sampaikan di forum tersebut. Pernah ada ini enggak? Pernah ada apa namanya? Kalau kita akan membuat kalau membuat mungkin diajak ya. Tetapi pernah ada masukan dari residen yang diberikan masukan secara spontan gitu ya, tanpa dimintai gitu. Ada ya? Iya, iya. Ada. Saya ya KPS sama SPS itu selalu ada menerima masukan dok. Jadi misalnya terutama kalau paling sering sih masalah jaga dok. Jadi kalau misalnya jaganya mereka merasa bahwa harusnya yang semester ini harusnya dikurangin misalnya karena sesama madya tapi beda semester, mereka merasa yang satu lebih berat, itu bisa dibicarakan dok, biasanya seperti itu. Atau bahkan masalah ekstrakurikuler, mereka merasa bahwa boleh nggak dok konsulen lebih aktif lagi hadir di
acara badminton kami. Soalnya kalau ada konsulen biasanya lebih rame kayak gitu-gitu dok biasanya. Apa aja olahraganya di sini? Ada badminton, ada radiologi run, ada lari, ada sepak bola, mini soccer, kemudian ada sepeda juga. Seperti badminton gitu, sewa lapangannya dari mana? Dananya dari mana? Kami difasilitasi di student center dok. Jadi radiologi itu kalau tidak salah dari jadwal fakultas boleh Hari menggunakan Jumat. setiap hari Jumat. Kebetulan Dr. Eni itu aktif main bulu tangkis. Lah itu koknya segala itu belinya? Mereka urunan, Dok. Swadana, Dok. Oh, urunan. Urunan Nggak dari yang- prodi ya? Kadang ada konsulen yang mau jadi sponsor Loh, itu juga memang boleh dok. fasilitas kok. Namanya juga fasilitas. Fasilitas ya di. Ada juga ekstrakurikuler yang memang didanai oleh konsulen seperti acara yang keagamaan yang pengajian sekali Sekali sebulan. itu memang konsulen yang mengeluarkan semuanya jadi membiayai Ikra. Itu kita punya untuk yang rohani ada 2. Ya. Itu Untuk tidak ada kewajiban untuk ikut ya? Ya. Kewajiban sih tidak dok. Biasanya sesuai minatnya aja dok. Kalau kita wajibkan harus ada ikut 1, tapi sesuai dengan minatnya dok. Jadi kalau dia nggak suka olahraga kayak saya dok, saya masuknya yang rohani, saya masuknya yang radiologi berbagi. Karena saya tahu saya kurang suka olahraga. Musik itu ada? Musik Ada. juga? Ada yang vokalis. Band. Band ya? Ya, ada bandnya juga dok. Ada Red Voice juga dok. Ya. Kebetulan kalau radiologi seringnya juara di vokal dok. Kalau ada lomba-lomba di Natalis, itu salah satu Nyanyi ya? andalan kita dok. Ya. Sekarang dok ada aturan juga dari pimpinan bahwa semua kegiatan ekstrakurikuler itu harus ada dosen penanggung jawab dok. Jadi seperti saya itu saya bertanggung jawab dengan motion rad Dr. Ame di radiologi berbagi. Itu nama kami harus masukkan ke fakultas dan fakultas SK kan dok untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler itu. Jadi seperti Dr. Dario dia penanggung jawab Red Voice dengan Red Band, saya radiologi berbagi, Prof. Ilyas untuk sepeda. Jadi nama itu harus dimasukkan ke fakultas dok untuk penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler itu. Kemudian pesertanya juga tanda tangan. Ya. PPDS-nya. Ya harus ada penanggung jawabnya itu ya. Fakta integritas yang harus ditandatangani dok. Ya ini karena bullying lagi itu. Iya. Pernah sempat terhenti dok karena ada pelaporan ke Kemenkes. Tapi itu residen bukannya malah senang, malah protes semua, tidak mau dok kapan ini. Sempat terhenti sekian bulan dok. Jadi dari fakultas ketika ada laporan itu semua kegiatan ekstrakurikuler harus stop. Tapi ternyata malah diprotes sama PPDS semua bahwa mereka butuh untuk kegiatan ekstrakurikuler. Hanya dibuatlah kebijakan ini bahwa harus ada dosen penanggung jawab, ada fakta integritas, kemudian ekstrakurikuler di fakultas itu jalan kembali dok untuk PPDS. Setelah ada penanggung jawab dan tanda tangan itu ya. Ya. Ya, Karena dok. memang ya. Seperti ini dok. Radiologi devotion itu untuk menaungi PPDS kami yang Kristen. Penanggung jawab konsulennya adalah Dr. Dario dan ada residen yang dibawanya sebagai penanggung jawab ekstrakurikuler itu. Dr. Ame dia di radiologi berbagi, jadi ini untuk kegiatan-kegiatan sosialnya kami dok. Konsulennya Dr. Ame, ketuanya residen Dr. Dara, yang kedua adalah Dr. Mudirika. Cycling, sepeda Prof. Ilyas. Ketua perwakilan residennya juga ada. Ini nama masuk ke fakultas dok untuk. Ya. Itu biasanya ikut seperti sepeda gitu yang junior atau yang senior? Senior sampai junior dok. Oh, iya. Karena sesuai peminatannya ada memang anak-anak yang suka sekali sepeda, ada yang suka lari.
Mereka bisa multiple juga dok. Jadi ada yang suka olahraga dia masuk di semuanya. Ya, Jadi saya minta bisa juga multiple. mereka membuat supaya jalan dok, membuat laporan kegiatan yang mereka masukkan. Tenis nggak ada tenis? Tenis enggak ada dok, Belum kan, ada, tapi Dok. ada usulan kemarin mau apa Pedal. pedal dok, bolehkah Ya. kami bentuk pedal? Tunggu dulu. Ada juga yang mau bikin ekstrakurikuler klub buku dan sebagainya. Iya, Kita iya. tampung aja dulu dok. Kalau misalnya cukup banyak peminatnya, mungkin nanti kita bikinkan SK baru lagi. Iya, karena kemarin di PIT itu ya, beberapa PIT kita ngadakan lomba tenis. Ya, pedal boleh juga tuh pedal. Ya. Tapi ya itu tadi, kalau pedal kan sewa lapangan, sewa raket, sewa segala kan mahal. Iya, Itu Dok. dananya dari mana? Kalau Kalau urunan bermasalah loh itu. ya dulu kan ada asumsi bahwa harus semester 1 yang yang tanggulangi dok. Saya betul-betul tekankan bahwa siapa yang berminat di kegiatan tersebut itu yang ikut urunannya dok. Tapi ketika mereka mewakili program studi, betul-betul semua support dari program studi. Contohnya misalnya Dies Natalis ini ada beberapa perlombaan yang membutuhkan biaya untuk registrasi, itu dari program studi yang support dok, bukan dari PPDS. Tapi kalau harian itu dari mereka memang. Iya, itu kita di Semarang kita ngajukan ke fakultas dananya, walaupun kurang itu nanti ya ada beberapa yang iuran, tapi itu pun juga harus tanda tangan ya. Kalau enggak nanti bullying lagi, karena kita nggak bisa ngontrol. Kita bilang urunan yang berminat, tapi selalu yang ditakutkan residen itu lebih takut terhadap kakak kelas daripada pada konsulennya. Karena kakak kelasnya itu yang lebih menakutkan. Jadi dia bilang, ya kamu iuran dulu, ya kakaknya nggak iuran gitu. Jadi kalau iuran itu harus, kita di Semarang harus tanda tangan tuh. Kemarin dok, karena sudah dibentuk himpunan eksekutif residen itu, maka dalam rapat pimpinan itu akan ada alokasi anggaran memang untuk TKPPDS untuk kegiatan kegiatan himpunan itu dok, untuk ekstrakurikuler. Itu sudah dalam perencanaan yang dirapatkan kemarin karena sudah Nah kalau sudah ada himpunan. dananya nanti tugas KPS lagi yang memilih. Karena nanti residennya apalagi 100 lebih ini, ada yang senangnya badminton, ada yang senangnya pedal, ada yang senangnya, ya kalau lari nggak mengeluarkan biaya, sepedanya sendiri. Tapi kalau yang sewa lapangan itu kan mengeluarkan biaya. Nanti ada yang bilang, loh kenapa yang dibayari yang itu, kita nggak dibayarin. Nah itu juga. Ada student centernya itu ya. Ya. Karena student center itu gratis dok dari fakultas. Jadi tergantung saja, kita kan dikasihnya hari Jumat, jadi terserah setiap Jumat berapa. Jadi kecuali mereka mau cari di luar dari student center. Tapi intinya kita menyediakan yang gratis. Ya. Gitu dok. Ya. Terima kasih, sudah habis Dr. Safitri, Dr. Foni, sudah. Berarti kita sudah selesai ya dok ya. Alhamdulillah dok. Makasih dok. Sudah senyum dok. Terima kasih. Akhirnya kita bisa menyelesaikan 8 kriteria ini.
Selamat sore semuanya. Mohon maaf ini sampai menunggu sampai sore, mestinya tadi ditinggal pulang aja, udah selesai gitu. Lagi ada Prof. Bahtiar, Prof. Ilyas. Prof. Ilyas masih ada? Prof. Ilyas. Akhirnya kita hari ini sudah bisa menyelesaikan diskusi penyamaan persepsi kriteria 1 sampai 8. Ya, saya kira besok mungkin kita akan kunjungan lapangan ya, dokter ya. Pagi langsung ke rumah sakit Tajudin tadi itu ya. Ke rumah sakit Tajudin, kemudian kita ke Wahidin dok, dan lanjut terakhir di rumah sakit Unhas. Ya. Terakhir di sini toh. Maksudnya akan ke Wahidin, Unhas kan daerah sini. Karena yang di Tajudin lebih dekat dari hotel ya. Tajudin lebih dekat dari ke Wahidin dan Unhas dok dibanding yang Labuang Bajo. Ya. Tapi kami serahkan dok, mau dari Tajudin sudah siap dok menerima direkturnya besok. Ya. Jam 9 ya besok ya Tajudin. Ya. Ya. Ya, selamat sore. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya sampai sore ini. Semoga hasilnya baik. Terima kasih. Terima kasih banyak dok, Dr. Gunawan, Dr. Sawiti, dan Dr. Fuan. Terima kasih banyak dok.